Saudara-saudari yang terkasih, yang ketiga sistem sosial dan organisasi sosial. Nah, pengertian sistem sosial merujuk pada pola hubungan sosial dalam masyarakat, termasuk struktur dan peran-peran sosial yang ada di dalamnya. Ini juga mencakup bagaimana masyarakat mengatur kehidupan kolektif mereka. Tidak tahukah kalian bahwa di Istakan itu ada salah satu organisasi, ya, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, kan begitu, PMKRI, ya, yang boleh kalian masuki, ya, kalian belajar di sana untuk memahami bagaimana organisasi itu pada level-level diskusi, perdebatan, dan bahkan pada level kegiatan. Ya. Nah, kalau di contoh yang saya tuliskan itu contoh keluarga, itu sistem sosial dan organisasi sosial. Kalau ada kelompok sosial, institusi pendidikan, organisasi keagamaan, dan sistem stratifikasi sosial. Maka di institusi pendidikan kita sekarang itu di Stakan itu, kalian itu kan kurikulum merdeka, merdeka belajar, kampus merdeka, merdeka belajar. Jadi makanya ya, kalian harus bisa ya melakukan berbagai macam model, misalnya hibrid seperti ini, untuk melakukan media pembelajaran. Jadi media pembelajaran itu penting. Bayangkan kalau misalnya saya suruh kalian meresume, tapi resume itu gimana ya? Nggak ada kerekam, nggak ada apa-apa. Ini bagaimana saya mau meresume Pak Yakobus Julianelis ya? Ya kan? Nah, lalu saya merekam dan menyimpan di YouTube saya, kalian tinggal, ini yang disampaikan Pak Yakobus nih. Kalau merangkum itu kan sudah saya kasih juga bahannya. Tapi meresum itu ada poin-poin penting. Kan ada contoh-contoh yang tidak saya sampaikan waktu di catatan saya. Saya bicara secara lisan gitu. Nah, yang lisan itu bisa menjadi pengetahuan dan bahkan itu menjadi penelitian kalian. Berikutnya yang keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi. Nah, pengertiannya sistem peralatan hidup mencakup semua alat, perlengkapan, dan teknologi yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sepeda motor yang kalian punya itu adalah sekarang bukan lagi sekunder ya, tapi primer. Ya kan? Bayangkan kalau kalian itu tidak memiliki sepeda motor, harus berjalan dari Jalan Ayani 2 sampai ke Parit Haji Munsin. Berapa menit tuh? Udah itu nggak ada angkot lagi, nggak ada bis kota lagi, nggak ada oplet, nggak ada Grab, nggak ada Gojek misalnya, nggak ada Maxin, ya kan? Berapa menit kalian? Coba ada yang survei dari depan sampai ke Ayani itu, yang pas showroom mobil itu. Saya yakin dan percaya kalian pasti bisa berjalan 45 menit. Jauh tuh, percaya atau tidak? Hah? Kecuali jalan cepat lah bisa 30 menit. Tapi itu pun paling cepat. Kalau berlari ya mungkin lebih cepat. Itu cukup jauh ya. Nampaknya sih tidak jauh itu. Tapi bisa cukup jauh tuh. Nah itu ya. Nah contohnya apa tuh? Ya. Peralatan pertanian, teknologi, informasi, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi. Jadi masalah transportasi itu masalah yang sangat penting sekarang. Bayangkan misalnya kalau kampus Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak itu jalan masuknya tidak diaspal, masih tanah kuning atau tanah becek. Mau tidak kalian ke kampus itu? Ya, paling hanya beberapa orang saja yang mau pakai sepeda motor langsung ya nyendat di tempat becek misalnya. Sekarang kalian enak sekolah dimanapun, kalau sarana transportasinya enak, sampai kan gitu. Itu pun masih banyak yang terlambat. Mengapa? Ya karena ya banyak hal. Berikutnya yang kelima, sistem mata pencarian atau ekonomi. Pengertiannya apa? Sistem mata pencarian adalah cara masyarakat mengorganisasi produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa ini diperlukan untuk bertahan hidup. Ini juga mencakup berbagai aktivitas ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat. Contoh pertanian, perikanan, perdagangan, industri, dan jasa.
Saya salut ada satu mahasiswa tuh jualan ya. Walaupun tidak dibeli tapi dia menawarkan jasa. Tapi adakah kalian ini dari PKK? Ini kalian PKK 1 ya atau PKK 2 ya? Nggak satu, Pak. PKK 1 tuh, misalnya kalian misalnya sudah membungkus-bungkus untuk makan siang. Tapi kalian udah bilang, ya beli dengan saya makan siang nih, 10.000 dapat ayam kan gitu. Promosi dulu. Ya kan? Itu peluang bisnis bagi kalian. Saya lihat mahasiswa setakat ini kurang kreatif. 1-2 orang aja kreatif. Ya kan? Padahal banyak yang membutuhkan makan siang. Hanya pergi ke depan sana. Nah, ini peluang namanya. Ya, bayangkan kalau kalian bisa melakukan 20 kantong nasi dalam makan siang kan. Untungnya misalnya ya ada banyak lah. 3.000 sampai 5.000. Ya kan? Akhirnya dapat berapa kalian misalnya? Satu hari 20 bungkus dapat 3.000, 60.000. 10 hari 600.000. Untuk kos udah. Ya, jadi saya lihat memang masih kurang dalam sistem ini ya. Nah, alat-alat misalnya tidak ada. Apakah ada enggak mahasiswa setakan yang buka rental situ? Enggak ada kan? Saya Pak terima jasa antar jemput. Oh, terima jasa antar jemput. Ya, jasa ya. Artinya terima antar jemput, antar lalu dijemput. Nah, hebat nah. Tapi kan itu terima antar jemput kawan dari kos ke kampus kah? Ke pasar Pak. Ke pasar. Jadi pergi ke pasar, perginya 5.000, pulang 5.000, 10.000 gitu. Iya. Untung enggak tuh? Terkadang orang tuh buat jasa tuh enggak dipertimbangkan adalah alat produksinya, sepeda motornya, butuh bensin, kemudian motornya butuh servis, bannya sudah mulai habis, ya kan? Kemudian, nah jasa ini kan lebih banyak pribadinya capek misalnya kan. Tapi kalau itu menguntungkan, sudah ada masalah juga gitu. Baru satu ya yang melakukan usaha produktif ya. Nggak ada juga yang misalnya jual. Kalau kawan saya dulu tuh, dia jual es mamang. Chandra Pak, ada Chandra jualan. Ya justru itu saya katakan. Perlu adanya. Kalian ini kan nanti jadi semester 2, nanti jadi senior semester 3. Kalau kalian punya usaha kreatif ya kan. Saya lihat nggak ada yang jual sayur dengan masih anak asrama kan. Nggak ada modal Pak. Ya itulah, modal itu kan tergantung niatnya kan. Misalnya kalian beli kangkung 5.000, kalian jual ke kawan kalian 4.000 kan tidak masalah dulu, cari langganan gitu. Tapi tetap harus ada untung kan. Selalu dipikir modal gitu, padahal modalnya bisa modal bersama. Ada ke PKK 1 buat unit usaha. Seandainya misalnya PKK 1 tuh ngumpulkan duit 10.000 untuk modal usaha, satu orang jual sayur di situ. Totalnya berapa? 480.000 kan? Betul ya? Iya Pak. Nah, lalu jual ke anak asrama, nih jual sayur nih. Ya. Lalu akhirnya 480.000 itu modal awal. Lama-lama berkembang bisa jadi 1 juta. Mulailah jual daging, jual ikan kan begitu. Ya kan? Apakah dilarang oleh pihak kampus? Kan enggak. Inilah membuat yang namanya korporasi bekerja sama. Bayangkan kalau anak asrama tuh, aduh harus pergi jalan kaki nanti beli sayur ya kan. Hanya beli tomat atau beli belacan yang harganya 1.000, kalau di warung 2.000. Nah ini penting nih untuk memahami itu ya. Makanya pertanian, perikanan, perdagangan, industri dan jasa itu merubah kebudayaan kita. Nah kita budaya konsumtif itu terlalu banyak. Kita budaya produktifnya kurang. Ya. Di kantin enggak tahu sekarang inovasinya udah mulai kali. Saya enggak pernah ke kantin, tapi saya lihat
jajanannya jajanan yang ya artinya tidak bisa menjadi industri yang diandalkan oleh mahasiswa setakat misalnya. Ya. Berikutnya yang keenam, sistem religi dan kepercayaan atau kepercayaan. Ya. Pengertiannya apa tadi? Sistem religi mencakup kepercayaan dan praktik spiritual yang dimiliki oleh masyarakat. Ini termasuk keyakinan tentang Tuhan. Nah itu tadi saya bilang praktik spiritual itu keyakinan tentang Tuhan, dewa, roh, dan kekuatan gaib. Tapi bukan tadi tuh yang pansos atau medsos tentang misalnya mukul hantu, ngelempar pocong, ya kan? Atau apa, itu sih sosial. Ya. Serta berbagai upacara dan ritus yang berkaitan dengan kepercayaan tersebut. Contohnya agama-agama, mitologi, upacara adat, doa, dan ritus keagamaan. Harus dibedakan ya antara agama-agama, mitologi, upacara adat ya, doa dan ritus keagamaan. Jadi banyak di antara kita tuh tidak memahami upacara adat misalnya. Upacara adat itu tidak ada urusannya dengan agama. Upacara adat itu kan sebenarnya melakukan ritual adat itu guna untuk menyeimbangkan antara perasaan sang manusia itu dengan manusia lain sehingga menjadi berkolaborasi. Itu bahasa kerennya ya kan.